Ya pemirsa, tingginya angka golongan putih atau golput pada Pilkada serentak 2024 memunculkan perdebatan terkait dengan efektivitas dari sistem pemilu yang ada saat ini. Kemudian sejumlah anggota DPR memunculkan wacana Iya. untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada anggota DPR. Nah, apakah ini efektivitasnya lebih baik atau apakah memang ini adalah penyebab dari tingginya golongan putih atau golput itu sendiri, Ya. atau mungkin ada faktor-faktor lain? Nah, Nanti kita kita coba. akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami di studio Bang Jerry Sumampau, Koordinator Komite Pemilih Indonesia dari TEPI. Ya, Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Pagi. Bang. Sehat, Bang? sehat, alhamdulillah. Oke, kemudian melalui Lama Zoom. ketemu gitu ya. Lama kita nggak ketemu. Oke, kita akan sapa juga Bang Jasil Fawait, Waketum PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum, Bang Jazil. Pagi Mas Arief, Mbak Mala, dan Mas Jerry. Apa kabar? Sehat Ya, semuanya? assalamualaikum Bang Jazil. Iya, Sehat ya? Sehat. Bang Sehat, Jasil. alhamdulillah. Oke. Oke, Bang Jasil, kita mau tanya nih, usulan untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD ini apakah tidak muncul kekhawatiran bahwa amanat demokrasi di mana hak untuk memilih pemimpin ada pada rakyat ini bisa dicederai begitu, Bang? Saya pikir kita kembali kepada konstitusi kita. Pertama, dengan Pancasila sila keempat, kita mengakui bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya memang model perwakilan demokrasi Indonesia itu memiliki kekhasan tersendiri. Nah, khusus untuk gubernur, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah pasal 91 dijelaskan bahwa gubernur adalah kepanjangan tangan dari presiden atau pemerintahan pusat. Nah, ini yang perlu saya bahas. Jadi dalam posisi seperti ini sesungguhnya untuk pemilihan gubernur akan lebih baik kita kembali pada filosofi permusyawaratan perwakilan, sekaligus kita memandang posisi gubernur sebagai perpanjangan tangan dari pusat. Karena di dalam undang-undang pemerintahan itu, otonomi daerah itu ada di tingkat 2. Jadi biarlah masyarakat memilih calon pemimpinnya sesuai dengan daerah otonominya. Kabupaten kota, mereka dipilih secara langsung. Yang kedua, secara teknis, kami ini mengalami sendiri ketika calon gubernurnya diusung oleh partai, katakanlah PKB, tapi bupati dan wali kotanya berbeda-beda partai. Yang kemudian itu tidak akan matching juga. Tidak mungkin semua pengurus PKB akan memilih calon gubernur A, karena memang di tingkat 2-nya berbeda pilihannya. Nah, ini juga menjadi kerumitan. Yang ketiga, soal efektivitas anggaran. Jadi, bagi kami sebagai evaluasi terhadap rendahnya partisipasi pemilih di tingkat gubernur, juga posisi gubernur, efektivitas anggaran, dan juga otonomi di tingkat 2, maka pilkada untuk gubernur dilaksanakan melalui permusyawaratan perwakilan dilakukan oleh DPRD. Saya pikir itu akan lebih baik untuk masyarakat kita. Yang terakhir, coba bandingkan gubernur yang dipilih ketika melalui DPRD sebelum tahun 2004 dengan 2004 sampai ke sini. Berapa gubernur yang bermasalah korupsi? Hampir 20%. Ada 9 gubernur kalau tidak salah yang bermasalah dengan hukum. Bahkan kemarin ketika proses pemilihan gubernur di hari tenang bahkan itu terjadi penangkapan terhadap calon gubernur. Apa masyarakat juga kehilangan kepercayaan terhadap calon-calon yang ada, Keras. termasuk juga masalah kehilangan kesempatan untuk memilih calonnya yang sudah kampanye berbulan-bulan, tiba-tiba kena masalah hukum pada hari H. Saya pikir itu evaluasi-evaluasi yang kemudian bagi kami akan lebih Baik, Bang Jazil. baik kalau dipilih oleh DPRD. Baik. Bang Jerry,
Ada komentar terkait dengan 4 poin yang disampaikan oleh Bang Jazil, yang tentu ini bukan pemikiran Bang Jazil saja. Ada beberapa anggota dewan kita mungkin yang sama pemikirannya. Iya, saya kira kebiasaan kita begitu ya. Ada satu fenomena tertentu, lalu dorong perbaikan. Nah, sebetulnya kalau di NU sendiri wacana ini kan sudah sejak lama. Dulu almarhum Kiai Hasim itu sudah pernah mengusulkan Hal yang sama. ya supaya pilkada ini dikembalikan ke DPRD. Tapi alasan yang waktu itu menguat dan dikemukakan itu karena pemilihan langsung ini memang menimbulkan polarisasi di masyarakat. NU misalnya mengalami itu langsung di Jawa Timur ya, di mana kader-kader NU itu bertarung lalu melibatkan umat juga gitu ya, karena umat terbelah ke satu calon dengan calon yang lain. Nah hanya sebetulnya begini, kalau kita bicara pilkada langsung atau tidak langsung gitu ya, kan ada paling tidak ada 4 prinsip tuh. Yang pertama soal efisiensi. Ya. Pemilihan di DPRD lebih efisien gitu ya, karena dia dipilih oleh DPRD, uang yang dikeluarkan tidak banyak. Ya. Mungkin juga kita bisa berpikir politik uang bisa diminimalisir, meskipun saya nggak yakin akan hilang. Iya. Politik Karena- uangnya lari ke DPR kan bisa juga, Bang. pindah tempat aja gitu ya. Pindah kamar jadi. Pindah kamar gitu ya, bisa lebih besar juga di sana gitu. Kalau 50 anggota DPR misalnya, Iya. tinggal dihitung Pasang tarif satu-satu. berapa gitu. Iya, gitu ya. Lebih Nah, gede. tapi yang kedua, yang paling penting saya kira soal partisipasi. Kalau kita mau dipilih oleh DPRD, kita kehilangan partisipasi, ya. Esensi pemilu atau pilkada itu kan juga partisipasi. Artinya keterlibatan masyarakat ini, meskipun ada problem tadi ya, politik uang dan lain-lain, tapi sebetulnya sekarang ini masyarakat sudah menikmati keterlibatan itu ya dalam pelaksanaan pilkada langsung. Yang ketiga itu soal transparansi. Nah, transparansi ini ya bisa lebih problem kalau di DPRD karena calon itu akan dipilih oleh segelintir orang saja, gitu ya, sehingga kemudian nggak terlalu penting mungkin transparansi ke publik. Padahal salah satu esensi memilih kepala daerah itu di soal itu. Yang keempat itu soal akuntabilitas. Nah, kalau dipilih oleh DPRD, pertanggungjawaban calon ini akan lebih kepada beberapa orang yang ada di parlemen, gitu ya. Ke publik itu nggak menjadi terlalu penting. Tidak menyentuh langsung. Iya, gitu. Nah, cuma begini, wacana tentang pilgub itu dipilih oleh DPRD, wali kota dan bupati itu dipilih oleh secara langsung itu juga sudah sejak lama sebetulnya. Nah, hanya menurut saya kalau kita kembalikan itu kepada mekanisme sebelumnya, ya kita harus pikirkan betul sebetulnya. Karena begini, tadi Bang Jasil itu mengemukakan beberapa catatan ya atau alasan ya. Tapi yang paling penting begini, kita tahu sekarang ini, kita lihat dalam pilkada kemarin, mobilisasi dan strategi pemenangan itu juga menggunakan pejabat-pejabat daerah. Nah, ini kalau konteks politik kita masih seperti sekarang gitu ya, ini akan makin memperkuat oligarki. Kenapa? Karena pemerintah atau presiden itu punya tangan-tangan langsung di daerah, yang bisa dia setir dan atur dari sini, gitu ya, untuk melakukan mobilisasi terhadap daerah-daerah gitu ya, yang ya dia ingin supaya partainya menang di sana. Dan sekarang kita lihat sebetulnya dalam pilkada 2024 kemarin, 27 November yang lalu, kita bisa lihat tuh kemenangan dari koalisi Kim Plus di mana presiden itu ada di situ, itu banyak sekali. Dan sudah umum dibicarakan bahwa salah satu mobilisasinya itu adalah lewat pejabat-pejabat daerah. Gitu. Jadi betul bahwa gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat, gitu ya. Tetapi dalam konteks politik kita sekarang, bukan tidak saya kira kita harus timbang betul ini, karena ini akan jadi alat politik pemerintah pusat, gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan yang pragmatis ya, atau kepentingan-kepentingan lain yang mungkin tidak terlalu berkontribusi kepada
persoalan atau problematika kebijakan-kebijakan di daerah untuk perbaikan. Yang saya tangkap dari 4 poin yang disampaikan Bang Jazil tadi, kalau dijelaskan oleh Anda, kayaknya khawatirnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Iya, saya berpikir seperti itu ya. Iya kan? Saya berpikir seperti itu Atau karena begini Bang Jerry, kalau memang tadi kan usulannya poinnya adalah gubernur bisa dipilih oleh DPR, sementara pemilihan langsungnya itu boleh untuk wali kota Kabupaten dan kota kabupaten. dan, ya. Kalau memang gubernur dianggap sebagai jabatan yang administratif, sementara untuk wali Tingkat kota dua? dan bupati itu Ya, lebih politik ya, dan ya. menyentuh rakyat, kenapa bukan peran gubernurnya aja yang diperbaiki atau direvisi begitu? sebetulnya bisa begitu, tapi revisi peran ini kan juga terkait dengan pemilihan langsung karena kalau di administratif memang yang nggak terlalu penting dipilih oleh rakyat, kan gitu, karena sifatnya administratif. Jadi dia ditunjuk aja, gitu. Ngapain dipilih oleh DPRD? Karena kalau dipilih oleh DPRD itu kan sebetulnya logikanya dia representasi rakyat juga, Iya. gitu kan? Nah kalau mau di administratif nggak usah pakai pilihan, nggak usah pakai pemilihan, ditunjuk aja oleh pemerintah pusat. Meskipun ada bahaya yang tadi saya kemukakan ya, karena dia akan jadi alat politik pemerintah pusat gitu ya, untuk tujuan-tujuannya sendiri. Kalau tujuannya baik, oke gitu, tapi saya agak ragu sekarang karena praktek kita paling Sekarang aja tidak- Anda sudah melihat ada. ya betul, Ada. gitu. Ini kan kita makin oligarkis gitu. Oke, Jadi oke. yang saya khawatirkan itu dia akan menjadi tangan-tangan oligarki pusat untuk daerah. Gitu. Oke. Memang betul Bang Jasil bilang ya, sekarang ada problem keterpilihan di provinsi dan kabupaten kota seringkali nggak sama. Banyak keluhan gubernur misalnya. Iya. Ini kita Susah berkoordinasi, berkomunikasi. betul. Kalau gubernur undang bupati dan wali kota di provinsi itu, Iya. kalau dia tidak satu partai gitu, atau nggak sama apanya, dia kirim sekdanya terus. Gitu. Padahal sekda ini dia punya kewenangan administratif saja. Iya, terbatas. Kewenangan ya terbatas. Dia harus tanya bupatinya, wali kota. Ini Pak Gup ini bilang begini, kita koordinasi gimana gitu ya. Kalau nggak cocok nggak jalan memang gitu. Iya. Itu kendala juga yang memang Kayak harus potret kita Sumatera cari. Utara sebelumnya lah ya gitu ya mungkin. Oke deh. Ya sebetulnya juga ada Jawa Tengah ya, yang kasus Iya, Pak iya, Jokowi dulu kan. Iya. Oke, nanti Bang Jazil bisa berkomentari. Banyak mudaratnya Bang Jazil. Kalau tadi Anda menyebutkan ini sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Usai jeda Bang Jazil, kita lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali saat lagi.